Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sehat selalu ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, itu 3M. Karena di sini masih dalam menangkap PPKM, sehingga di sini pembelajarannya tetap daring. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari madrasah, yaitu dalam sama ini menyampaikan materi tentang keterampilan khusus. Sebelum saya menyampaikan materi kali ini, saya perkenalkan diri. Nama saya Bu Sulika. Tugas saya di sini yang pertama sebagai guru BK, kemudian yang kedua di sini sebagai pembina ekstra kurikuler, yaitu menjahit. Pada kesempatan kali ini, pada sama ini, yaitu materi tentang keterampilan khusus. Sebetulnya keterampilan khusus ini itu diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau kemarin kalian sudah menerima pengarahan atau mungkin dari pembina OSIS itu menyebutkan atau menyampaikan ekstra apa saja yang ada di madrasah kita ini. Nah, itu antara lain yaitu ekstra menjahit. Kenapa madrasah di sini memberikan ekstra menjahit? Karena akan memberikan bekal pada kalian kelak setelah kalian nanti lulus dari madrasah. Apabila kalian tidak bisa melanjutkan sekolah, kalian punya bekal, ya, punya keterampilan khusus. Jadi di sini kaitannya keterampilan ini tidak hanya yang memiliki adalah anak SMK saja, tidak, tapi anak aliyah pun bisa, ya, harus mempunyai keterampilan atau skill. Maka dalam ini madrasah dari madrasah yaitu mengadakan ekstra menjahit. Dalam ekstra menjahit ini, ini nanti itu yang dilaksanakan 1 minggu 2 kali. Nanti juga ada pelatihnya. Di samping saya sebagai pembinanya ada pelatihnya yang akan mengajarkan kalian mulai dari awal hingga bisa membuat pakaian. Nah, untuk kali ini saya hanya memberikan dasarnya saja. Nanti ke dalamnya kalau kalian sudah masuk anggota ekstra menjahit. Nah, pada kesempatan kali ini dalam menjahit seorang penjahit yang profesional itu tidak langsung asal menjahit saja, tidak, tapi di sini ada ilmunya, ada teorinya. Nah, ini yang harus kalian ketahui kalau ingin menjadi seorang penjahit yang profesional. Nah, apa saja yang harus diketahui oleh seorang penjahit yang profesional? Setidaknya di sini sebagai dasar, yaitu kalian harus mengenal alat-alatnya dulu. Alat-alat menjahit itu apa saja, bahan-bahan menjahit itu apa saja, kemudian bagaimana cara membuat polanya. Nah, maka dalam hal ini, dalam ekstra menjahit ini nanti saya akan mengenalkan kaitannya alat-alat menjahit yang ada. Nah, ini ya, sebelum saya lanjutkan lagi, sebelum lebih lanjut kaitannya mengenalkan alat-alat ini dari madrasah, itu nanti kalau kalian sudah masuk menjadi anggota ekstrakurikuler menjahit, ini nanti kalian akan difasilitasi. Ini madrasah sudah memiliki mesin jahit sebanyak 21 yang 6
itu portable, jadi di sini yang bukan pancal, yang lainnya adalah pancal. Kemudian yang dua, mesin jahit komputer. Ini yang harus dijalankan untuk membordil, ya, untuk membuat bordilan. Ini jadi di sini. Kemudian ada lagi yaitu mesin obras. Nah, mesin obras. Ini saya kenapa kaitannya dengan mesin obras. Lah kalian nanti kalau sudah menjadi anggota, ini nanti kalian akan bisa menggunakan mesin jahit itu, kemudian alat-alat yang lain. Nah ini kalau alat-alat yang lain ini madrasah menyediakan, di mana nanti kalian bisa membeli, ya, membeli dari madrasah yang akan disediakan daripada di kegiatan ekstra itu. Itu ya, jadi sini saya mengenalkan alat. Nanti pada waktu tatap muka saja ketemu, nanti saya kenalkan dengan alat-alatnya, mesin jahitnya seperti apa yang portable, mesin jahit yang pancal juga yang bagaimana, mesin jahit yang tipikal atau bahkan juga yang bordil juga bagaimana. Itu nanti kalau sudah tatap muka. Tapi kali ini saya hanya mengenalkan kaitannya yang pertama yang harus kalian ketahui. Sebagai tahap awal untuk bisa menjahit, kalian yang pertama adalah harus mengenal alat-alat jahit, ya, alat-alat jahit dasarnya. Ini yang pertama, yaitu yang pertama adalah kalian gunting. Gunting di sini ada beberapa macam gunting. Kalau yang saya tunjukkan di sini adalah gunting kain. Nah, ini adalah gunting kain, ya, khusus untuk memotong kain. Kalau ini digunakan untuk memotong kertas, maka gunting ini akan lekas tumpul, harus dengan kain. Nah, kalau yang seperti ini yang dijual biasanya yang ada di koperasi, ada di toko-toko, ini adalah gunting kertas. Jadi untuk menggunting kertas. Nah ini ada gunting kertas, ya, ini gunting kertas. Oke, yang dua. Kemudian yang ketiga di sini ada gunting yang namanya gunting benang. Ini gunting ini kecil. Kegunaannya apa? Kegunaannya di sini untuk mendedel, apa ya? Ya, untuk batili. Ini biasanya kalau jahitan itu kan kita jahit, kadang benangnya ada yang lebih. Nah ini untuk memotong tuh. Jadi di sini kalau istilahnya batili, ya, untuk membersihkan jahitan dari benang-benang. Ini guntingnya yang kecil seperti ini. Kemudian selain itu, nah, selain itu ada juga yang namanya pendedel. Nah, ini pendedel. Ini juga termasuk gunting. Ya, pendedel ini gunanya apa? Misalkan kok kalian menjahit, jahitnya salah atau kebesaran atau mungkin terlalu kecil, maka di sini kan harus didedel. Maka didedel ini hati-hati, kalau kainnya tipis bisa sobek, maka di sini harus ekstra hati-hati apabila kita mendedel. Ini adalah pendedel. Ini yang kaitannya dengan yang berhubungan dengan gunting. Kemudian yang kedua yang harus kamu ketahui adalah alat ukur. Alat ukur itu apa saja? Di sini alat ukur yaitu terdiri dari satu, ada penggaris pola. Ini yang namanya penggaris pola. Penggaris pola ini kegunaannya apa? Kegunaannya yaitu untuk membuat pola. Ini misalkan untuk membuat kerung lengan, untuk membuat kerung kerah, kemudian untuk membuat kerung pinggang. Ini adalah menggunakan garis pola. Garis pola ini ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kalau yang besar ini berarti di sini sudah sesuai dengan ukuran badanmu. Tapi yang kecil ini
Yang kecil ini nanti yang digunakan apabila kalian membuat pola kecil yang nanti akan ditempelkan pada buku. Oke, ini namanya penggaris pola. Kemudian ada lagi alat ukur, yaitu meteran. Saya kira kamu sudah tahu meteran. Ini yang panjangnya 150. Ini kegunaannya untuk mengukur lingkar badan kamu berapa, pinggang kamu berapa, panjang baju berapa. Ini menggunakan meteran. Kemudian ada lagi di sini yaitu yang harus kamu ketahui sebagai alat penanda. Nah, untuk menandai dalam membuat baju, nah, kalau kalian membuat baju ukur, di sini harus ditandai menggunakan yaitu namanya kapur. Kapurnya tidak, ya bisa kita menggunakan kapur biasa bisa, tapi di sini ada kapur khusus yang memang digunakan untuk baju. Ya, untuk menandai pola. Nih, kalau membuat pola kita tandai. Nah, ini kapur. Kemudian ada lagi di sini ada pensil. Pensil ini apabila kita membuat pola yang kecil yang ada dalam buku. Ini seperti pensilnya Pak Tukang. Ya, Pak Tukang juga pakai ini. Tapi kalau yang menjahit bisa pakai ini, bisa yang pakai kecil. Ya, ini ada dua warna, merah sama biru. Kegunaannya apa? Untuk menunjukkan ini pola depan dan pola belakang. Ya, sehingga tidak salah. Ya, misalkan polanya pola depan kasih tanda merah, pola baju yang bagian belakang itu diberi tanda biru sehingga tidak salah. Kemudian lagi di sini ada karbon. Nah, karbon ini juga sebagai tanda. Karbon ini kegunaannya apa? Ini untuk ngeblat pola, ya, supaya biar pola yang kita buat itu kita jelas, ya, kita jelas sehingga nanti waktu memotongnya tidak salah. Ini pakai karbon, ini sebagai penanda. Kemudian berikutnya yaitu rader. Nah, rader ini pun juga untuk, nih bentuknya rader. Rader ini gunanya apa ya? Untuk menandai juga. Apabila kita ingin membuat jahitan supaya rapi, supaya kita jahitnya tidak melenceng ke sana kemari, maka di sini kita kasih tanda menggunakan rader, yaitu dengan kain, lapisannya pertama kain, kemudian karbon, baru polanya. Itu nanti kita garis dengan rader ini, tidak pakai pensil, tidak, tapi pakai rader sehingga garis yang mau kita jahit itu terlihat jelas. Itu ya. Kemudian alatnya lagi yang harus kamu ketahui. Nah, ini yaitu yang namanya buku kostum. Ini buku kostum. Buku kostum ini di sini tidak seperti buku biasa, buku folio, tidak. Ini bukunya satu seperti buku folio, ya, folio. Kemudian baliknya ada polos. Kalau yang ada garisnya ini kegunaannya yaitu untuk mencatat, misalkan panjang baju berapa, lingkar badan berapa, ini ditulis di sini. Kemudian yang polos ini, nah itu tempat untuk membuat pola yang kecil. Kalau sudah ukurannya sudah kita ketemukan, kita buat pola, kita gambar polanya, kemudian kita tempelkan di sini. Ya, kita tempelkan. Kemudian ini buku kostum, jadi kegunaannya seperti itu. Kemudian yang kedua, berikutnya yang harus kamu ketahui adalah buku modul. Buku modul ini nanti bisa didapatkan di madrasah juga. Buku modul ini buku yang berisi tentang cara mengukur, menggambar, bahkan memotong, juga menjahit pakaian. Ini di sini sudah ada petunjuknya. Nah, petunjuknya cara membuat pola bagaimana. Di sini pun di dalam modul ini juga ada
ada ini ya, ada teknik dari beberapa macam orang. Nah, ini jadi ada model yang namanya lagi, ada yang namanya soen, ada yang lagi. Jadi di sini dari masing-masing orang itu akan memberikan metodenya. Nah, ini akan kamu pelajari di buku modul. Kemudian samping itu, nah, kalian juga peralatannya yaitu skala. Skala ini kegunaannya yaitu untuk membuat pola yang kecil, pola kecil. Nah, nanti sebelum kalian menerapkan pada kain, kalian itu membuat pola kecil yang ukurannya menggunakan skala. Dan skala ini biasanya kalau pakaian wanita itu menggunakan skala 1/4. Ya, pakainya yang 1/4. Kemudian alat berikutnya yaitu di sini ada yang namanya jarum. Nah, jarum pentul. Nah, biasanya yang kalian gunakan untuk jilbab. Jilbab ini jarum pentul ini kegunaannya yaitu untuk membuat kita misalkan mau memotong pakaian agar tidak bergeser ke sana kemari sehingga di sini bisa lurus. Ya, kita jarumi pentul baru kita potong. Kemudian ada alat lagi yang di sini ada alat kecil. Nah, ini namanya, ini adalah penyusup atau sering yang disebut dengan mata nenek. Ya, kegunaannya apa? Kegunaannya ini untuk menyusupkan benang apabila kalian misalkan mau memasukkan benang ke jarum mesin jahit tidak bisa terlihat dengan jelas, maka di sini pakai yang namanya mata nenek. Ini kalau Bu Zulika karena matanya kurang jelas sehingga setiap kali memasukkan ini harus menggunakan penyusup ini. Kemudian yang perlu kalian ketahui lagi di sini yaitu kaitannya dengan masih dengan jarum yang biasa, jarum untuk mengesum, ya, jarum untuk ini yang biasa digunakan oleh ibu-ibumu kalau misalkan ada pakaiannya yang deder, tidak punya mesin jahit, ini jarum yang biasa itu. Kemudian kaitannya dengan kertas. Ini kertas itu banyak sekali, ya, kertasnya kertas itu, tapi di sini yang digunakan untuk menjahit yang dibutuhkan di sini adalah satu kertas yang namanya kertas tela. Kertas tela ini, nah ini sulit sekali untuk mendapatkan kertas ini, yaitu untuk membuat pola, untuk membuat baju. Membuat baju ini kertas ini ulet sekali, tidak, ya, robeknya agak ulet sehingga misalkan ditekuk-tekuk itu nggak akan rusak. Nah, maka di sini untuk ibaratnya kalau kalian membuat kainnya dulu. Nah, ini namanya kertas tela. Kemudian ada kertas lagi yaitu kertas untuk membuat pola, kertas krep yang coklat yang biasanya digunakan untuk sampul atau mungkin kadang untuk kado yang besar karena kertas yang berbunga untuk kado bunga-bunga nggak mencukupi sehingga pakai kertas coklat yang kerap itu. Kertas itu untuk membuat pola. Ya, ini kaitannya dengan kertas. Kemudian ada juga kertas nanas yang biasanya digunakan untuk membuat bolu kukus atau itu juga bisa. Ya, untuk membuat itu kertas nanas itu juga untuk membuat pola yang nanti akan ditempelkan pada buku kostum. Ini ada. Ini ya yang kaitannya dengan alat-alat. Nah, kaitannya dengan alat-alat yang harus kamu ketahui. Sekarang kalau kalian sudah mengenal alat-alatnya, alat-alat dasarnya, maka dalam ini langkah berikutnya apa?
Langkah berikutnya di sini yaitu kalian harus bisa mengukur. Nah, cara mengukur badan. Cara mengukur badan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Di sini apa yang harus diukur? Yang pertama di sini yang kamu ukur di sini adalah lingkar badan. Nah, lingkar badan yang diukur itu yang mana? Ini saya contohkan. Untuk lingkar badan. Lingkar badan di sini yang kita ukur itu yaitu mulai dari belakang kita ditambah 4 jari. Ini ya. Ini sebetulnya mau saya tampilkan itu ya, tapi enggak bisa. Ini yang jelas di dalam bukumu di sini sudah ditunjukkan dalam modul mengukur langkah-langkah mengukur lingkar badan yang perlu diukur. 1, lingkar badan. Kemudian yang kedua yang perlu diukur lagi yaitu lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Pinggang kamu tuh berapa? Yang namanya pinggang tuh pinggang ya di letaknya di sini perut ya. Berarti lingkar pinggang di sini ada di atas perut. Ini lingkar pinggang. Kemudian yang berikutnya adalah setelah lingkar pinggang panjang muka. Panjang muka di sini diukur mulai dari leher sampai perut. Ini jadi di sini yang lingkar muka. Lalu lebar muka di sini ada dada sini, mulai dari lengan kanan sini, ya, dari pundak sini sampai sini ini muka. Lalu yang diukur apa lagi? Kaitannya dalam membuat baju. Oke, panjang punggung berarti di sini yang harus kita ukur untuk membuat pola belakang harus mengukur panjang punggung kamu. Punggungnya mulai dari tengkuk sampai juga di perut. Ya, jadi di sini sampai dari tengkuk sini sampai perut. Lalu langkah berikutnya lebar punggung seperti mengukur tadi depan muka ya, lebar muka. Itu adalah punggung sama dengan mengukurnya dari belakang, lengan kanan sampai ke lengan kiri. Lalu untuk berikutnya yang diukur adalah bau. Bau di sini berapa? Ini untuk ukuran bau laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau yang perempuan sekitar 11 sampai 12, tapi kalau laki-laki mungkin sampai 14. Tergantung dari besar badannya. Nah, karena di sini besar badannya biasanya tuh lebar baunya tuh lebih besar. Lalu di sini lingkar leher. Lingkar leher di sini diukur mulai dari depan sampai belakang. Ini untuk membuat kerah. Nah, selanjutnya, nah ini tinggi dada. Yang diukur itu dari pundak sini sampai pada pucuk payudara di sini. Ya, dari ini pundak, nah, dari bahu sampai di pucuk payudara. Kemudian yang diukur lagi apa dalam membuat pola ini? Tinggi dada sudah. Nah, sekarang jarak dada. Jarak dada di sini berarti antara payudara, pucuk payudara satu dengan pucuk payudara yang kanan dan kiri. Ini jarak dada nih. Nah, oke. Kemudian yang diukur lagi lengan. Ini mengukur lengan. Ya, untuk mengukur lengan, ini kalau ingin lengannya pendek, berarti di sini yang kita ukur, dia adalah yang pertama adalah bahu sini, kaitannya dengan
Ini diukur dari bahu. Kemudian panjang lengannya berapa, lingkar lengannya itu berapa. Ini untuk membuat lengan yang pendek. Kalau lengannya yang panjang, tinggal kita menambah sampai pada pergelangan tangan. Ini yang diukur. Kemudian untuk membuat rok, tadi untuk blus ya, berarti yang kaitannya dengan atas. Kalau untuk membuat rok bawah, ini yang diukur apa? Yang diukur tadi yang pertama di sini adalah kaitannya dengan pinggang. Kemudian yang diukur yang kedua adalah pinggul. Pinggul itu batasnya mana? Pinggul itu di bawah perut, jadi pas pantat di sini. Ya, pas pantat itu yang pinggul. Jadi di sini pinggulnya berapa? Nah, kalau pantatnya besar ya berarti mungkin nanti ukurannya lebih besar lagi. Kemudian untuk membuat rok lagi yang diukur adalah panjang baju. Panjang baju di sini itu mulai dari pinggang sampai pada mata kaki. Ini kaitannya dengan mengukur, membuat pola. Ini yang pertama kali yang diukur adalah itu. Jadi membuat langkahnya, membuat pola yang kita harus mengukur badan kita semua. Nah, ini untuk mengukur ini harus minta bantuan dengan teman, tidak bisa mengukur sendiri, harus dibantu dengan temannya. Itu ya kaitannya dengan mengukur. Langkah yang pertama tadi mengenal alat-alat, kemudian langkah yang kedua harus mengukur badan, yang ketiga baru kita membuat pola blus. Ya, nanti membuat polanya ini harus ada pakai teorinya, ada teorinya menghitung. Ya, misalkan lingkar badannya berapa, itu ada teorinya, nanti di dalam buku modul ini sudah diajarkan. Ya, nanti seperberapa. Jadi kalau kita harus memang dalam menjahit ini tidak lepas dari matematika. Tapi di sini dalam hitungannya untuk matematika dalam pembuatan baju tidak serumit matematika dalam pelajaran. Ya, paling menggunakan ukuran yang 1/4, 1/6, atau mungkin juga 1/10, 1/18 dan sebagainya. Ya, jadi di sini hanya mudah sekali, tidak sulit. Itu ya kaitannya dengan keterampilan dari menjahit. Untuk lebih jelasnya nanti saya minta kalian ikuti ekstra ini, nanti bisa mendaftar pada Bu Sulika. Nanti misalkan ikut, nanti apabila sudah tatap muka, kegiatan ini akan aktif lagi karena di sini masa pandemi, sehingga di sini semua kegiatan ekstra dihentikan sementara. Ya, nanti kalau sudah tatap muka, saya minta yang berminat untuk ikut ekstra menjahit, nah, ini mohon diikuti dengan baik. Kuncinya kalau kalian ingin berhasil bisa menjahit dan menjadi penjahit yang profesional, itu harus tekun, terampil, ya, dan kreatif. Ini jadi di sini kalau tidak kita tekuni dalam menjahit, kalau tidak tekuni tidak akan bisa. Nah, misalkan kalau kalian baru sampai hitung-hitungan sudah aras-aras, nggak akan jadi baju. Jadi di sini jahit itu tidak langsung kita kena pada mesin jahitnya langsung jahit, tidak, tapi di sini ada teorinya. Demikian ya kaitannya dengan keterampilan khusus yang diberikan di madrasah. Semoga kalian bisa mengikutinya dengan baik dari awal hingga akhir. Saya kira cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.